What's up Sucoker, selamat datang di channelnya Cici Sanwe Latin. Apalagi buat kamu yang baru pertama kali ngeklik, salam kenal, gue Cici. Dan ini masih dalam rangkaian alur cerita film. Dan di video ini saya kelihatan beda ya, karena ini sudah jam setengah 3 pagi, jadi muka saya udah kembung. Tapi semoga yang nonton jangan sampai kalian nonton sampai sebegitu juga, oke? Well, alur cerita film kali ini yang akan saya review adalah BL dari Korea. Dan BL dari Korea pasti biasanya menang dari hal cerita. Terus kemudian pemainnya juga actingnya luar biasa. Terus vitamin C secara look biasanya pemain-pemainnya juga ganteng banget. Nggak usah diragukan lagi kalau itu mah, ya kan? Judulnya adalah Long Time No See. Ini adalah percintaan dua pembunuh bayaran ganteng yang sama-sama saling merahasiakan identitasnya. Sebagai pasangan, mereka selalu terlihat romantis, sweet, cipokan setiap hari, ngewet tiada henti. Tapi ketika fakta tentang kebenaran identitas mereka yang asli terungkap, kira-kira apa yang akan terjadi sama hubungan mereka? Jangan kemana-mana, pokoknya saksikan dari awal sampai akhir, oke? Let's go! Film ini diawali dengan seorang anak yatim piatu bernama Chiso yang selalu mendapatkan perlakuan bulian oleh teman-temannya karena seksualitasnya sebagai gay. Hingga suatu hari dia diselamatkan oleh seorang pria yang kemudian menjadi bapak angkatnya. Selain diadopsi, dibesarkan dan dibiayai, Chiso juga diperkenalkan ke dunia kriminal oleh ayah angkatnya. Dia dilatih untuk menjadi seorang pembunuh bayaran, bahkan dia juga mendapatkan julukan Flying Dagger. Selain sebagai pembunuh, Chiso juga ternyata punya hobi yang bertolak belakang dengan pekerjaannya. Yes, dia suka banget menulis, bahkan dia sering mengunggah tulisannya. Ya, seperti punya dua kepribadian. Sebagai penulis, dia sweet dan romantis, tapi sebagai pembunuh bayaran, dia kejam dan jahanam. Tulisannya yang kerap diunggah ini sampai mempunyai penggemar setia. Salah satunya ini akun yang bernama Wild Dog, atau nama aslinya adalah Gitae. Gitae ini adalah seorang pemuda ganteng yang sangat ceria, dia petakilan, dia juga bekerja di restoran kakak perempuannya yang sangat perhatian terhadapnya. Dan Gitae ini adalah seorang gay yang sudah terbuka terhadap siapapun, tapi sayang dalam percintaannya dia sering mengalami kegagalan. Sebagai seorang penulis dan penggemar, Chiso dan Gitae ini sebenarnya sudah sering saling mengirim pesan untuk janjian ketemuan. Bahkan mereka ini sudah beberapa kali berpapasan di jalan dan saling memandang, tapi karena mereka belum sempat tahu wajah asli satu sama lain, mereka belum bisa mengenali. Sampai suatu malam ini Chiso hendak makan di restoran kakaknya Gitae, namun restorannya sudah tutup dan hanya bertemu Gitae pada saat itu. Ketika Chiso berbalik pulang, terus kemudian menelpon penggemarnya yaitu Wild Dog, ternyata Gitae lah yang mengangkat telepon. Disitulah mereka baru tahu satu sama lain kalau mereka adalah penulis dan penggemar yang selama ini sudah saling mengirim pesan. Sebagai sosok yang periang dan petakilan, Gitae ini sama sekali tidak canggung ketemu idolanya. Gitae pun ini langsung memeluk Chiso dan membuat Chiso kesakitan. Ternyata pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran dan sering melibatkan dalam perkelahian ini membuat badannya Chiso itu pegel-pegel dan sakit-sakitan. Gitae ini tiba-tiba tanpa rasa malu dia memaksa ingin mengantar Chiso pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Chiso ini menyuruh Gitae untuk memasangkan koyo di badan six pack-nya dan ini membuat Gitae girang melihat Chiso yang setengah telanjang. Dan akhirnya pun mereka saling menggoda dan bercanda hingga terjadi ciuman pertama yang menjadi awal saling menoda. Akhirnya sejak malam itu hubungan mereka semakin erat. Gitae pun ini mengundang Chiso ke rumahnya untuk dikenalkan ke kakaknya sebagai pacar. Perasaan diterima dan merasa punya keluarga tentunya sudah lama tidak dirasakan oleh Chiso. Dan ini membuat dia sangat bahagia mempunyai keluarga baru. Tapi sayangnya hari-hari indah sepasang kekasih ini tidak berlangsung lama. Sampai suatu hari ayah angkatnya Chiso ini tersandung masalah dengan ketua gangster. Dan Chiso lah yang diutus untuk membunuh musuh ayahnya tersebut. Padahal Chiso sebenarnya sudah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. Tapi sang ayah ini menuntut untuk tahu balas budi. Chiso selalu dihantui untuk balas budi mengingat ayah angkatnya ini pernah menolong dia pada saat dibully. Dan ini membuatnya tidak punya pilihan lain selain menuruti ambisi sang ayah. Di sisi lain, yang tidak kalah mencengangkan adalah sang gangster, musuh ayah angkatnya Chiso, ini adalah bosnya Gitae. Di mana Gitae ini ternyata juga adalah seorang pembunuh bayaran.
Dan Gitae ini juga ditugaskan untuk membunuh ayah angkatnya Chiso, di mana situasi ini memaksa sepasang kekasih harus bertarung untuk melindungi bos mereka masing-masing. Akhirnya duel pun tidak bisa dihindari. Gitae yang ternyata sudah tahu yang dihadapi adalah pacar sendiri, dia sengaja memakai topi dan juga masker supaya tidak dikenali. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Chiso yang akhirnya dia tahu kalau Gitae ternyata selama ini mendekatinya dengan maksud tertentu. Dan ini tentu saja membuat Chiso patah hati karena selama ini dia mengira sudah menemukan cinta sejati tapi malah dikhianati. Gitae pun di sini dia mengaku menyesal dan minta maaf dan mengatakan sejujurnya kalau niat awal memang punya maksud tertentu, tapi akhirnya dia jatuh cinta sungguhan terhadap Chiso. Akhirnya Chiso dan Gitae di sini memutuskan untuk keluar dan berhenti dari pekerjaan tersebut dan kembali untuk hidup normal. Tapi sayangnya ayah angkat Chiso di sini tidak bisa tinggal diam. Ayah angkatnya Chiso ini menjebak Gitae ke rumah kosong dan menangkapnya sebagai sandraan. Chiso yang tahu akan hal tersebut langsung pergi menyelamatkan kekasih hatinya. Dan ya, ini adalah merupakan sebuah kekuatan cinta di mana dia harus melawan ayah angkatnya yang selama ini membesarkan dia demi cinta sejatinya meski nyawa taruhannya. Dan akhirnya Chiso ini bisa mengalahkan ayah angkat dan antek-anteknya dan juga menyelamatkan Gitae kekasihnya. Dan yes, akhirnya film ini berakhir dengan bahagia di mana ending scene-nya mereka melakukan foto keluarga bersama kakak Gitae. Oke, baiklah Cucoker, ini adalah film happy ending, sepertinya happy ending pertama yang saya review. Semoga kalian suka ya. Oke, baiklah Cucoker, akhirnya happy ending BL saya sudah wujudkan apa yang kalian biasanya request di sini ya. Happy ending dong, happy ending. Dan hari ini happy ending BL sudah saya review. Terima kasih buat kalian yang masih setia nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Ini udah pagi banget, saya harus tidur. Jadi aku mau bilang bye-bye. Bye, selamat bobo ya. Bye.